Halo guys, ketemu lagi dengan saya Adnan Parangi. Jadi pada sesi kali ini saya mau coba jawab pertanyaan teman kita. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau dalam status penggelapan uang perusahaan paling banyak 30 jutaan, terus si karyawan belum bisa menggantikan uang tersebut, tetapi karyawan tersebut memiliki itikat baik untuk mengembalikan. Hanya saja membutuhkan waktu untuk mengembalikan dana tersebut, apakah tetap bisa dipidana? Dan apabila karyawan tersebut tidak bisa mengembalikan uang yang dipakai, berapa lama hukuman yang dijalani karyawan itu? Nah, kalau pertanyaan seperti ini berarti ada dua jawaban yang akan saya berikan. Yang pertama, terkait dengan apakah tetap akan dipidana atau tidak, itu tergantung pihak perusahaan atau tempat di mana karyawan itu bekerja. Karena kalau misalnya perusahaan tidak melaporkan, maka tidak akan ada pidana. Jadi proses pelaporan itu dibuat oleh perusahaan tempat bekerja, kemudian diaudit berapa total kerugian, misalnya 30 jutaan, ya berarti 30 juta itu menjadi kewajiban si karyawan untuk mengembalikan. Tapi kalau misalnya dia ternyata belum memiliki dana sejumlah itu dan dia meminta waktu untuk mengembalikan, berarti itu tinggal dibicarakan antara owner ataupun pimpinannya dia, pimpinan perusahaan itu dengan si karyawan tadi. Kalau ternyata ketemu, mediasinya ketemu antara karyawan dan pimpinan perusahaan itu, ya berarti proses hukumnya nggak jalan. Ada yang namanya proses restoratif justice. Jadi penyelesaian perkara pada tingkat di luar peradilan. Jadi nggak sampai di pengadilan. Seperti itu. Nah, biasanya proses yang demikian itu tidak selamanya berhasil. Jadi mediasi itu ataupun apa namanya restoratif justice itu tidak selamanya mendapatkan persetujuan dari eh, apa namanya kepolisian ataupun dari pihak kejaksaan. Kalau misalnya ancamannya ini dirasa tinggi, jadi tidak semua perkara itu bisa di RG. Nah, untuk perkara penggelapan ini, kalau misalnya proses RG itu berjalan lancar, kemudian mendapatkan persetujuan dari apa namanya pimpinan kepolisian atau kepolisian, maka tidak lanjut perkaranya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan, ya berarti perkara itu berlanjut. Nah, dalam hal ini berlanjut ke tingkat kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan lanjut ke peradilan untuk disidangkan. Nah, waktu yang diminta oleh eh, karyawan ini untuk membayar, entah itu berapa lama, ya kalau itu disepakati, maka terjadi kesepakatan. Nah, kalau tidak, ya maka perkaranya berlanjut. Jadi itu kesimpulannya, apakah lanjut atau tidak, itu tergantung si pimpinan perusahaan. Apakah dia mau laporkan atau tidak, itu tergantung dia juga. Makanya sebaiknya perkara-perkara yang demikian itu diselesaikan sebelum perkara itu naik ke kepolisian ataupun ke tingkat kejaksaan. Jadi sebelum berperkara selesaikan memang. Temui dia, bermediasi saja, usahakan mediasi itu tercapai. Nah, apabila karyawan tersebut tidak bisa mengembalikan uang dan tetap dihukum, berapa lama hukuman yang dijalani oleh karyawan itu? Kalau bicara hukuman yang dijalani, berarti kita bicara tentang putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan itu tidak ada orang yang bisa menentukan selain hakim. Yang kita tahu ataupun yang kita baca dan kita pahami sebagai orang hukum itu hanya ancaman minimal dan ancaman maksimal. Nah, kalau untuk perkara penggelapan seperti ini, kalau dia notabene adalah karyawan, maka ancaman pidananya itu maksimal 5 tahun. Kenanya dia di pasal 374 KUHP. Kalau memang benar-benar dia ada hubungan hukum dengan apa namanya uang yang digelapkan tadi. Seperti itu. Apalagi kalau dia karyawan, tentu dia memiliki hak ataupun kewajiban untuk menjaga uang itu. Jadi itu ancaman maksimal itu 5 tahun. Nah, persoalan dia diputus berapa lama yang dia jalani itu tergantung putusan hakim. Nah, biasanya tuntutannya apa namanya ancaman pidana 5 tahun.
misalnya dituntut oleh jaksa misalnya 3 tahun, kemudian diputus oleh hakim misalnya 2 tahun, yang berarti yang dia jalani hanya yang 2 tahun, seperti itu. Kalau misalnya diputus 3 tahun oleh majelis hakim, berarti 3 tahun yang dijalani, seperti itu. Jadi putusan ataupun lamanya hukuman yang dijalani itu tergantung putusan hakim, seperti itu. Oke? Dan putusan yang dijalani itu adalah putusan yang inkrah. Kalau misalnya putusan di pengadilan negeri ternyata dia masih ada upaya hukum banding atau bahkan kasasi, atau jaksanya yang melakukan banding atau kasasi, tentu dia belum bisa menjalani hukuman. Jadi hukuman yang dihitung itu adalah hukuman yang inkrah ataupun berkekuatan hukum tetap. Sepanjang putusan itu belum inkrah, masih ada upaya hukum baik terdakwa ataupun jaksa penuntut umum, maka putusan itu belum dianggap inkrah. Jadi berlanjut terus sampai dengan inkrah. Kalau misalnya dia inkrah di Mahkamah Agung 2 tahun misalnya, atau misalnya 1 tahun, berarti itu yang dijalani. Eksekusinya berdasarkan putusan yang sudah inkrah. Oke, itu tanggapan dari saya. Mudah-mudahan perkara ini bisa selesai di proses mediasi di luar peradilan sebelum masuk ke laporan polisi, supaya prosesnya tidak panjang dan tidak menyita waktu, pikiran, tenaga, energi, bahkan materi. Oke, itu tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.